in association with. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana di bulan November ini ya, udah mulai musim hujan. Tapi kalau ngomongin hujan ya, bukan cuma hujan dari langit, hujan tetesan air, tapi juga hujan sinema. Karena di bulan November ini banyak sekali sinema-sinema, layar lebar yang siap menjadi tontonan Anda. Nah, ngomongin salah satunya, ada salah satu film yang mengangkat soal kisah legenda yang dulu sih kita tuh kayaknya semua masyarakat Indonesia pasti lekat sekali dengan cerita yang satu ini. Malin Kundang dari Tanah Sumatera Barat. Tapi untuk legenda kelam Malin Kundang kali ini katanya akan dibalut dengan perspektif berbeda, akan menggali tidak hanya sisi emosi ya, tidak hanya emosional tapi juga sisi kelamnya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai bakti, kesombongan, sisi kelam, pengorbanan, lain sebagainya. Tapi kita akan lihat dulu, kita intip cuplikan trailernya berikut ini. Awak bisa merantau, Mak, karena jodi sinan. Biku kalau wala bepiti, awak kirim kama. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar Malin Kundang? Pasti legenda seorang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Malu lihat abah yang kotor hina dari kampung. Cerita rakyat inilah yang coba diangkat ke layar lebar melalui film berjudul Legenda Kelam Malin Kundang. Dibintangi oleh Rio Dewanto dan Faradina Mufti, film ini mengisahkan cerita seorang seniman lukis bernama Alif yang berusaha menjalani hidupnya usai pulih dari kecelakaan. Namun tiba-tiba seorang perempuan tua datang dan mengaku sebagai ibunya. Alif yang tidak bisa mengingat lalu terseret ke dalam sebuah rahasia kelam. Ada di sini, amak paham itu. Sudah enak. Film ini diharapkan dapat mengingatkan kembali masyarakat Indonesia terhadap warisan budaya bangsa, yaitu cerita rakyat yang sudah turun-temurun. Bajunya, tasnya, semua udah nggak ada. Legenda Kelam Malin Kundang karya sutradara Kevin Raharjo dan Rafki Hidayat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 November 2025. Ya, kalau kita ngomongin soal legenda Malin Kundang ya, hampir semua masyarakat Indonesia itu relate dan juga kenal lah dengan cerita legend yang satu ini. Nah, untuk legenda Kelam Malin Kundang itu menggali sisi emosional dan juga realitas manusia ya, di balik cerita yang kelam yang mungkin selama ini kita taunya mungkin dari sisi ya yang seperti ada, yang seperti kita baca. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi seperti apa sih sebenarnya legenda Kelam Malin Kundang. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini sutradara, co-writer dan juga pemeran di legenda Kelam Malin Kundang. Ada Kevin Raharjo, sutradara. Hai Kevin. Hai, halo. Thank you for coming. Dan juga ada Rafki sebagai sutradara dan juga sekaligus co-writer yang ada di film ini. Hai, ada Rafki Hidayat dan juga ada Faradina. Halo. Hai Farah. Jadi salah satu pemeran. Salah satu pemeran Nadine. yang jadi Nadine. Udah jadi Nadine. Oke, kita mau ke Kevin dulu. Kenapa Malin Kundang? Dari sekian banyak cerita legend Indonesia gitu ya, kenapa Malin Kundang dan apa yang kemudian, apakah ini akan berbeda dengan cerita yang kita baca, yang kita kenal gitu dari kecil, Kev? Mungkin dari awal kenapa kita milih Malin Kundang karena itu kan legenda yang paling sering kita dengar ya soal ibu dan anak dan Durhaka. durhaka dan sebagainya. Tapi ketika kita semakin dewasa kita mikir kayak kenapa cerita ini cuman hitam putih aja gitu ya. Kayak semua itu kesalahan si anaknya gitu. Dan di sini kita mencoba explore gimana kalau misalnya cerita ini punya sesuatu yang lebih kompleks dan lebih gelap gitu dari cerita aslinya gitu. Jadi ada dua sisinya ya, iya, ada dari dua sisi. Kalau selama ini ya dari anak aja gitu, kalau ini dari sisi ibunya juga. Betul. Oke. Rafki di film ini kan sebagai sutradara, co-writer juga bersama Mas Joko ya, ada di sana. Nah, yang menarik adalah kelam. Bagaimana kemudian menggali, mengeksplor sisi kelam dari legenda Malin Kundang yang selama ini kita tahu? Menggali sisi kelam itu karena kalau kita cerita soal Malin Kundang seperti yang Harjo bilang tadi kan soal durhaka saja ya. Iya. Tapi menggali sisi kelam dari Malin Kundang itu bagaimana kita melihat dari sudut pandang dari ibunya juga gitu. Karena
kami percaya bahwa manusia itu tidak dua dimensi aja, bahwa orang itu tidak hanya baik dan buruk saja, tapi kemudian jika seorang anak dianggap durhaka, apakah benar dia durhaka gitu. Jadi kita ingin membongkar itu dan membuatnya lebih kelam adalah dengan menggali hal-hal yang selama ini nggak kita bayangkan gitu. Salah satunya adalah yaitu soal apa yang sebenarnya terjadi di rumah Malin Kundang. Apakah ibunya pernah mengalami sesuatu yang membuat kemudian dia menjadi trauma sehingga melakukan sesuatu kepada Malin Kundang yang di film kita bernama Alif, sehingga membuat ceritanya seperti apa yang kita kenal selama ini gitu. Jadi kita coba menggali lebih dalam lagi sih kedua sisi itu. Oke, tapi itu jadi kontradiktif gak sih? Maksudnya selama ini kan kita besar atau hidup dengan cerita yang kita kenal gitu ya. Sementara sekarang explore-nya lebih luas lagi gitu. Kita berharap nggak kontradiktif ya, kita malah berharap bahwa ini jadi perspektif baru aja. Yes. Karena kalau kita lihat berbagai cerita masyarakat itu cenderung kalau kita baca lagi cenderung satu arah aja kan ya. Sementara kalau kita ingin mengenalkan cerita tersebut ke generasi muda, ke Gen Z yang mungkin banyak yang belum dengar berbagai cerita masyarakat, cerita legenda masyarakat yang ada di Indonesia, kita harus membuatnya lebih relevan juga gitu. Salah satunya adalah upaya kami untuk membuatnya tidak satu sisi tapi kemudian melihat apa sebenarnya yang terjadi, kenapa seorang menjadi seperti itu, apa alasannya gitu. Ini tuh mengakomodir daya kritis Gen Z juga ya nggak sih? Exactly, ya, kan? Karena kan kalau Gen Z sekarang kan banyak hal yang dipertanyakan kan, ada mereka lebih aware soal isu mental health, betul. Mereka lebih aware soal haknya gitu, dan kita mencoba memasukkan itu ke film ini. Kita juga memasukkan berbagai isu seperti mental health dan kemudian mempertanyakan lagi sih, membongkar lagi sih apa yang selama ini didoktrin atau ditaruh ke kita sebagai sebuah yang benar gitu. Apakah benar demikian? Oke. Takut Alif udah jadi Malin Kundang. Farah, pasti juga besar kan, tumbuh di cerita Malin Kundang. Bahkan waktu itu aku pernah mengunjungi. Iya pernah, udah pernah lihat langsung ke Sumatera Barat. Dulu aku sempet tinggal di Medan, jadi aku suka jalan-jalan gitu ke sekitaran. Nah, ini ada yang orang awak nih. Ini dia sumbernya nih gitu. Iya, jadi waktu itu sempat ke Padang, terus ya udah mampir ke pantainya itu dan ngelihat langsung patungnya. Pada saat itu yang aku pikirkan kan ya gitu, oh jadi ini cerita Malin Kundang. Tapi ini beneran dia Bu gitu. Tapi karena itu kan cuma cerita, tapi kalau aku tetap percaya. Nanti aku dikutuk jadi. Tapi di situ aku tetap percaya dan tumbuh dengan kepercayaan kalau ya itu emang Malin Kundang. Padahal itu kan memang sengaja dibuat untuk visualisasikan secara langsung aja biar jadi tempat yang menarik itulah gitu. Patungnya dibikin. Sama kalau kita ngomongin soal legenda Tangkuban Perahu, ya kan. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Tapi kamu nggak bilang kapan. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Anak Ama ini tidak senang rupanya Alif Ama ada di sini. Ama paham itu nih. Sudah enak nih kehidupan Alif. Farah di sini berperan sebagai Nadine. Nah, Nadine itu siapa? Nadine itu adalah istri dari Alif yang diperankan oleh Rio Dewanto. Jadi mereka ini sebuah keluarga yang hangat, sangat mencintai satu sama lain, dan mereka juga punya anak yang namanya Emir diperankan sama Jordan. Awalnya mereka adalah sosok keluarga ideal seperti pada umumnya, sampai pada suatu hari terjadi sebuah kejadian sama Alif yang menyebabkan Alif kehilangan sebagian ingatannya gitu, dan dari situlah semua masa lalu Alif tuh terbongkar. Karena kalau misalkan kita lihat dari trailernya kan si Nadine ini bilang kalau aku bahkan nggak pernah ketemu sama ibu kamu sejak kita pertama kali ketemu gitu. Jadi kayak yang siapa emang ibunya sebenarnya, itu jadi terbuka satu-satu. Nah, perannya Nadine di sini ya membantu Alif untuk menciptakan ingatan yang utuh atas
keluarganya dahulu gitu. Oke. Nah, apa yang terjadi ya? Kalau Nanti kita lihat. kalau kita ngomongin soal Malin Kundang, kalau aku sih mikirnya ini akan menggali sisi emosi yang kayaknya gede banget ya kan. Tapi kan Kev nggak cuma menggali sisi emosi, tapi juga visualisasinya kan seperti apa. Nah, bagaimana kemudian menggambarkan atau menghadirkan ke layar gitu ya visualisasi ini yang relate gitu dengan masyarakat zaman sekarang gitu, atau mungkin idealismenya tetap yang sesuai dengan cerita legendnya, myth-nya gitu Kev. Gimana? Sebenarnya dari awal ketika kita pengen memperkenalkan legenda ini ke generasi baru gitu ya, kita pengen membuat sesuatu yang menarik kan, interesting. Jadi kita memilih untuk membuat film psychological thriller gitu. Terus dibalut dengan apa namanya misteri. Jadi film ini ada elemen thriller, ada elemen misteri, dan ketika itu kita pilih, kita menempatkan posisi itu ada di karakter Alif, si Malin Kundang kita. Jadi semua keputusan visual, konsep, terus habis itu warna, mood, itu semua menggambarkan perasaan Alif yang bingung gitu ya. Yang menggali sisi masa lalu dia gitu ketika dia bingung gitu. Oke, ini ada juga kayak aksen-aksen Minang gitu nggak sih? Oh ada. Oh ya? Kalau yang mencari-cari, iya ada kok. Oh, ada iya? aksen dan ada bahasa Minang. Nggak akan meninggalkan rootnya dari Malin Kundang itu sendiri ya. Cuma emang kita nggak 100% mengambil ceritanya dan ya udah kita bikin Padang nih, nggak gitu. Seperti contohnya Nadine, dia ya tetap wanita kota biasa. Oh oke. Jadi memang apa intinya ya yang core-nya itu yang diambil ya. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita masih akan menggali lagi sisi kelam dari legenda kelam Malin Kundang. Masih bersama tamu-tamu saya, tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Aku benar-benar tidak ada ekspektasi apapun saat aku membaca pun, juga kayak pas di pertengahan jalan itu kayak ini cerita dalam banget tentang psikologi, dan kayak ini sebenarnya mau dibawa kemana sih ini gitu. Aku yang baca aja udah sampai ikutan gila duluan kayak ini nggak Malin Kundang sih. Terus ini Malin Kundangnya di bagian mananya nih? Awak bisa merantau mak ke Rajo di Sinan. Beko kalau wala bepiti awak kirim kama. Awak capu ya mak. Ini ibu kamu. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Oke, masih bersama Malin Kundang. Bukan Malin Kundang. Kita Malin Kundang. Jangan Ini dong. durhaka semua. Jangan dong, jangan sampai jadi anak durhaka. Oke, aku mungkin mau ke Raffi gitu ya. Apa yang bagian paling menantang gitu ya ketika menggarap naskah dari Malin Kundang ini? Yang paling menantang salah satunya itu adalah gimana Malin Kundang itu kan cerita soal orang anak durhaka ya. Iya. Gimana membuat durhaka itu masih tetap ada tapi menampilkannya tidak klise. Itu sih yang tantangan pertama gitu. Yang kedua adalah karena ini seperti Kevin tadi bilang adalah film thriller dan Alif Malin Kundang kita ini adalah orang yang hilang ingatan dan berusaha untuk mengingat lagi apa yang terjadi, apakah perempuan yang datang ke rumahnya benaran ibunya. Membuat itu juga salah satu tantangan gitu karena kita ingin convincing kan. Jadi misalnya Alif yang berusaha menggali ingatannya itu tuh kita gambarkan lewat dia seorang micro painter, pelukis yang lukisannya kecil sekali, dan memorinya itu datang lewat lukisan yang dia buat misalnya gitu. Jadi kayak puzzle terkumpul gitu. Sementara
tantangan untuk membuatnya menjadi misteri thriller itu ya dengan bagaimana Alif mencari tahu siapa perempuan yang datang ke rumahnya itu. Apakah dia beneran ibunya atau bukan gitu. Jadi itu sih tantangannya itu karena itu core dari filmnya yang menggerakkan filmnya dan membuat kita berharap membuat penonton terus exciting sepanjang film. Oke. Far, ketika pertama kali ditawarin, kalau ini pasti kan punya sisi menantang yang berbeda lah dari karakter-karakter yang pernah dimainkan sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin soal film komersial gitu ya, genre komersial, legend atau myth itu kan nggak terlalu banyak lah ya di Indonesia. Nah, ketika pertama kali disodorin gitu ya, diminta atau ditawarin main film ini gitu, apa yang jadi pertimbangan? Nggak ada pertimbangan sih sebenarnya, lebih kayak penasaran aja justru. Ini bakal dibikin seperti apa ya kisah Malin Kundang ini, karena ya kita tahu kan Malin Kundang anak merantau, pulang-pulang nggak mengakui, lalu dia dikutuk karena durhaka, that's it gitu. Tapi kan Kamensi Pictures kayak nggak akan mungkin deh bikin cerita seklise itu, orang pun juga pasti nggak akan tertarik kayaknya. Iya, untuk karena udah tahu ya hulu hilirnya gitu akan kayak apa. Itu doang, ujung-ujungnya dikutuk udah gitu. Nah, tapi ini apa nih yang akan disajikan ya, apalagi memang ini ditulis sama ketiga penulis yang canggih-canggih ini ya. Ada Bang Joko juga, ada Alin dan Rafki juga. Ini kayak, ini bakal kemana? Terus aku akhirnya sampai aku membaca, dikasih full scriptnya dan aku membaca. Aku benar-benar tidak ada ekspektasi apapun saat aku membaca pun juga kayak pas di pertengahan jalan itu kayak, ini cerita dalam banget tentang psikologi. Dan kayak ini sebenarnya mau dibawa kemana sih ini gitu. Aku yang baca aja udah sampai ikutan gila duluan kayak ini nggak Malin Kundang sih. Terus ini Malin Kundangnya di bagian mananya nih? Siapa ya sebenarnya si Malin Kundangnya itu udah sangat tertarik banget. Jadi kayaknya ya udah nggak ada pertimbangan apa-apa sih, kayak oke. Kamu dipukulin sama bapak kamu. Ibu kamu nyelamatin kamu. Kamu selalu bilang, kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu. Aku ingat waktu pertama kali ketemu kamu, kelaparan. Terus kamu lewat sama papa kamu, beliin aku makan. Terus papa kamu ngasih aku kerjaan di galerinya. Nggak lama setelah itu, aku ngajak kamu pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Dan yang menarik, penulis naskahnya 3 orang. Ya kan, ada Rafki, ada Alin, kemudian juga ada Bang Joko. Gimana kita tahu Joko Anwar dengan ide-ide liarnya, ya kan? Iya, kita harus keep up dengan ide-ide liar itu. Iya, gimana? Seliar apa gitu? Seru sih. Ada yang pernah kayaknya enggak deh Bang, kayak gitu. Menariknya adalah Abang itu meskipun liar, ketika dia kasih alasan kenapa begitu, semuanya convincing gitu. Jadi film-film Kamensi itu meskipun liar apapun, semuanya itu beralasan gitu. Dan orang menonton nggak, wah kok begini gitu. Semuanya tuh ada jawabannya gitu. Dia punya jawabannya sendiri, selalu begitu. Jadi setiap kalau pas kita di writers room itu, Harjo juga jadi writers room itu, Abang selalu meminta kita untuk ngasih sesuatu yang tidak biasa gitu. Jadi kalau kita datang dengan ide segini, menurut dia oke, itu tuh bisa jadi film biasa, tapi bukan film Kamensi Pictures. Kita harus levelnya naik lagi gitu. Dan itu pengalaman yang menantang, tapi juga secara emosi juga membahagiakan sih, karena ketika kita beres ngeliat skripnya, beres nulisnya dan ngelihat bagaimana pergolakan emosi yang dialami oleh karakter Malin Kundang kita, dan kemudian ngelihat para pemain membawa itu hidup dan jadi film, kita ya senang banget sih. Enggak ide liar dari para penulis ini yang kayaknya enggak ya gitu, kayak nggak bisa ya gitu, tapi harus gitu ada eksekusi. Ada nggak? Enggak sih, karena kan dari awal kita pas mau bikin ini udah berdiskusi satu sama lain dan kita udah satu visi gitu dalam mengerjakan film ini. Jadi ketika ide itu muncul, semuanya punya alasan-alasan yang kuat lah
untuk kita bikin gitu. Mungkin bagi kita mungkin terasa enggak ya, tapi bagi penonton mungkin ya yang nggak tahu sama sekali, "Hah? Oh begini ya ceritanya dibawa ya." Karena ya itu sih yang kami pikir setelah beres nanti akan jadi pengalaman menonton yang beda banget sih, karena orang mungkin berpikir akan seperti ini tapi mungkin filmnya berjalan seperti itu, akan merasakan ini tapi malah merasakan itu. Gitu. Tapi ada perubahan karakter yang signifikan nggak untuk di film ini, especially untuk sosok Malin Kundangnya ya? Mungkin selain kita bikin ini menjadi lebih modern ya, dengan itu kita kan kalau misalnya di legenda yang aslinya Malin Kundang itu durhaka, tidak mengakui ibunya, tapi kalau di sini menariknya adalah dia kecelakaan dan lupa ingatan, dan ketika ibunya datang ke rumah dia lupa dan tidak ingat dan malah mencurigai apakah dia benar ibunya atau bukan. Itu sih yang menarik. Oke, iya. Ini syuting tahun lalu? Tahun lalu. Oke, berapa lama proses produksi? Cuma 16 hari syuting. Hah, serius? 16 hari? Cuma 16 hari syuting dan kita nggak ada overtime karena pemainnya bagus-bagus soalnya. Oh, Semuanya karena sudah terprepare dengan baik, sudah termanage dengan baik. Jadi ya semuanya pas lagi eksekusi syuting ya semuanya alhamdulillah lancar gitu sih. Oke, selama 16 hari itu apa Farah mungkin yang berkesan, yang paling berkesan gitu, yang paling scene ini mungkin paling emosional? Sebut aja tanpa spoiler. Yang mana ya? Gimana tuh? Gimana tuh? Sebut aja tanpa spoiler. Jadi yang paling berkesan adalah setiap syuting, apalagi syuting kemarin itu ya dengan sutradara yang baru menyutradarai film panjang pertama mereka ini, mereka udah sangat siap dan efisien banget dalam setiap syutingnya. Galak nggak? Enggak dong, kita yang ditampang-tampangnya gemes-gemes gini. Karena mungkin galak deh gitu. Kita yang takut sama mereka. Masa sih? Ternyata gitu, ternyata pemain yang lebih galak. Gitu, jadi kayak setiap hari itu rasanya kayak bermain, kayak lagi main aja, ditambah kita kan punya anak ya di situ ya, ini peranin sama si Jordan. Jordan itu jadi kayak penyemangat kita di lokasi dan sebagai icebreaker mungkin ya, jadi kayak dia selalu bawa game gitu, entah itu kartu, ada monopoli, ada Ono mereka nyebutnya. Oh, Ono. Memang Oh, Ono, ada lagi. games Ada memang ada lagi, Ono. oke. Ono itu jadi kayak tiap hari kayak cut, oke cut. Oke kita next shot ya, ini mau setting dulu. Oke kita lanjut lagi main. Jadi kita main rame-rame gitu. Jadi kayak menyenangkan itu sih kayaknya. Tapi untuk eksplorasi karakter Nadine itu ada kemiripankah dengan Farah aslinya gitu? Nadine ini kan memang seorang ibu rumah tangga dan pekerja juga gitu kan. Dia memang dari keluarga pekerja, diwarisin pekerjaan dari bapaknya juga. Sebenarnya kalau itu sih udah cukup mirip-mirip dengan aku yang ya aku juga seorang ibu, aku juga bekerja juga. Di rumah juga bareng-bareng sama keluarga, bermain sama anak ya, sewajarnya gitu sih. Itu juga mirip-mirip sih kalau antara Nadine dan aku, jadi sangat gampang. Tadi belum dijawab bagian yang paling itunya. Apa ya? Tetap Nadine itu ya, coba ayo. Bagian syuting itu bagian main-main Oh, bagian main-main ya? Kameranya aja gitu. Apa ya? Apa dong? Banyak sih. Pokoknya nonton sendiri aja gitu ya. Iya. Oke, selain mungkin message-nya jangan jadi anak durhaka, itu udah sering kita dengar ya. Tapi kan apa yang membuat penonton juga harus nonton Legenda Kelam Malin Kundang? Dari Kevin dulu. Jadi film ini akan berbeda dan penonton bakalan melihat sisi lain dari Malin Kundang, sisi yang lebih kelam, sisi yang lebih kompleks, dan yang pasti secara visual dan cerita akan sangat-sangat berbeda dari cerita asli. Oke, Rafki? Akan banyak hal mengejutkan yang terjadi. Film ini akan emosional dan bersiaplah untuk terobok-obok hatinya. Semoga. Mengandung bawang ya? Mengandung bawang dan luka. Oh, Orang dalam apa coba tuh. Oke, Far. Film yang akan, menurutku film yang akan membuka perspektif baru kita terhadap sebuah kesalahan orang, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa melihat dari satu sisi ya, kita harus melihat dari sisi yang lain. Jadi memang akan terbuka sebenarnya tuh apa sih yang terjadi di antara kedua belah pihak ini gitu. Jadi memang kita nggak bisa terus-terusan menyalahkan satu pihak, karena kita juga harus mendengar alasan dari yang lainnya, dan film itu akan membuka
pikiran kita dan semoga menjadi ruang diskusi setelah nanti teman-teman semua bisa nonton filmnya. Oke, kapan tayang di bioskop? 27 November. 27 November ya. Kita akan simak nanti di layar sinema seberapa kelam sebenarnya legenda Malin Kundang ini ya. Thank you so much for coming Kevin Raharjo, Rafida dan juga Faridina Mufti di Talk is Fun kali ini. Sukses untuk filmnya. Amin. Kita tunggu film panjang berikutnya. Kayaknya ketagihan ya. Amin. Sukses selalu ya untuk semuanya ya. Dan usai jeda, Talk is Fun masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Jadi orang pertama mungkin yang tahu sebenarnya lebih kompleks isi ceritanya kayak. Saya mau bantu, cuman kayaknya nggak dikasih sama mereka. Pernah ada itikat. Pernah ada itikat. Boleh saya bantu nggak? Kamu nggak usah ya, kamu nggak usah istirahat aja. Kurang katanya. dipercaya. Iya, itu Karena dia kalau bahasanya. dia membantu, jadi nggak membantu.